Mari saksikan tayangan diskusi Sekolah Sabat untuk menambah pemahaman kerohanian kita bersama konsep Cohen Serves People. Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini, khususnya pada saat ini karena pada malam ini kami lagi live, tapi saudara mungkin bisa saksikan pada pagi, siang, ataupun sore malam, tapi tidak apa-apa. Pada saat ini kita akan melaksanakan acara diskusi Sekolah Sabat bersama dengan konsep. Dan sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Edwin. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan bila mana Tuhan, saat ini kami mau buka akan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadi suatu sukacita bagi kami, berkat rohani bagi kami, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Memberkati juga Tuhan umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan nantinya, mungkin lewat live Facebook, begitu juga dengan live di YouTube. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu akan memberkati kami masing-masing, sehingga firman yang sebentar kami akan pelajari boleh menjadi motivasi bagi kami. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara dan menuntun kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Edwin yang sudah membawakan doa buka. Tentunya kita telah memasuki pelajaran Sekolah Sabat yang baru dalam triwulan yang keempat ini dengan judul pendidikan, ya, pendidikan. Dan saudaraku sekalian, khususnya pada saat ini kita akan mempelajari, mendiskusikan Sekolah Sabat kita pelajaran yang pertama yang berjudul Pendidikan di Taman Eden. Dan saat ini kita akan mendengarkan sedikit uraian materi kesimpulan dari Pendeta Muda Ari Depari. Baiklah, shalom kepada kita semua. Pada saat ini kita memasuki pelajaran yang pertama dari Sekolah Sabat kita yang temanya adalah pendidikan. Di pelajaran pertama ini, judul pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini adalah Pendidikan di Taman Eden. Satu ayat yang menjadi ayat tema kita di dalam Ayub 36 ayat 22 dikatakan sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Jadi satu bagian yang bisa kita lihat mengenai Tuhan adalah pengajar kepada manusia yang cukup sangat terbatas pengetahuannya. Nah, di dalam pengajaran ini kita akan melihat bagaimana Tuhan di hari pertama manusia ada pun sudah menjadi guru bagi manusia. Dan di dalam peristiwa awal kehidupan manusia di bumi setelah penciptaan, disitulah kita lihat di sepanjang minggu ini pendidikan di Taman Eden. Jadi mungkin ini juga adalah satu bagian yang tidak baru kita dengar, bagaimana ada satu gambaran yang memberikan contoh seperti ini dalam Sekolah Sabat kita. Bagaimana Taman Eden itu adalah ruang sekolah, lalu alam adalah buku pelajarannya, lalu manusia adalah murid, dan Tuhan atau pencipta itu adalah guru. 4 bagian ini adalah bagian yang harus ada untuk
bisa membuat adanya proses belajar dan mengajar. Ya, jadi kalau keempat bagian ini tidak ada, tidak mungkin pendidikan ini bisa berjalan. Kita semua sudah paham itu. Nah, dikatakan ini adalah sekolah percontohan. Tuhan mau buat satu hal yang sangat baik seperti kesimpulan penciptaan itu, dan dimulai dari mengajar manusia untuk lebih tahu. Ya, dikatakan ini adalah sekolah yang pertama dalam bagian pelajaran kita selanjutnya. Ya, satu tugas yang spesifik yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, sambil mereka mengusahakan dan memelihara taman itu, mereka juga belajar mengenai apa yang ada di sekitarnya. Ya, kalau sekolah sahabat kita bilang, mereka belajar dari sumber yang sangat baik. Ya, langsung ada Tuhan sebagai sumbernya dan hasil ciptaan yang begitu baik yang ada di sekitar mereka. Ya, kalau di zaman sekarang ini kita lihat mau belajar tentang alam, semua ilmuwan bilang masih ada misteri di laut, masih ada misteri di bawah bumi, masih ada misteri di mana-mana. Tapi di zaman Adam dan Hawa ini hidup di zaman Eden, semua tidak ada misteri. Ya, semua ada penjelasannya karena Tuhan langsung mengajar mereka. Ya, dan sambil mereka belajar juga mereka punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab inilah pelajaran kita bilang menjadi salah satu sumber kebahagiaan mereka. Ya. Kenapa saya bilang salah satu sumber? Di samping mereka hidup di Taman Eden yang nggak mikir makan, yang nggak mikir penyakit, mereka juga punya tanggung jawab yang akan memberikan mereka aktivitas. Ya, bukan hanya soal bermalas-malasan petik buah karena sudah selalu ada makan, tapi ada tanggung jawab. Dan pelajaran kita bilang tanggung jawab, ya, kalau memang dipertanggungjawabkan dengan baik, itu akan memberikan kepuasan. Ya, jadi ada satu sumber bahagia yang Tuhan sudah aturkan sebenarnya. Ya. Lalu dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita ini ada muncul pengacau. Ya. Pengacau lah yang awalnya membuat semuanya berantakan. Kalau di judul bahasa Inggrisnya saya lebih suka karena lebih relevan sampai sekarang ini adalah external influence. Ya. Karena pengacau ini yang cerdik kalau bahasa Alkitab, ya, bisa disamakan dengan licik juga dalam bahasa Inggrisnya sly katanya. Inilah yang membuat keadaannya berubah. Ya. Dikatakan bahwa bagaimana sedikit waktu negosiasi yang diberikan Hawa kepada makhluk ini membuat dia meragukan. Ya, apa perintah Tuhan sebelumnya? Ya, Tuhan bilang jangan makan buah itu, karena kamu pasti mati. Ya, ular bilang tidak mati kok. Ya, jadi dia berikan peluang untuk mendengarkan argumentasi itu dan timbullah keraguan. Ya, jadi itu menurut saya masih relevan sampai sekarang. Setiap orang yang mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, akan selalu ada pengacau atau external influence. Ya, bagaimana peluang itu sangat berbahaya buat setiap manusia, sama seperti Hawa, karena kita punya kebebasan memilih. Ya, Tuhan tidak pernah sedikit pun punya kuasa untuk membuat kita terhipnotis memilih apa yang Tuhan mau, kecuali kita memilih untuk itu. Ya, jadi kalau ada orang bilang, kalau saya dulu jadi Hawa nggak mungkin saya mau dengar ular, belum tentu ya, karena sampai sekarang ini external influence itu selalu ada dalam berbagai bentuk yang cukup cerdik dan licik yang digunakan oleh setan. Ya, ketidaktegasan Hawa untuk mengingat, menghidupkan, menjalankan perintah Tuhan menjadi tragedi jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dan hal itu tetap terjadi sepanjang zaman sampai hari ini, di mana manusia-manusia yang salah mengerti, melupakan, memutarbalikkan, dan yang pasti melanggar perintah Tuhan sangatlah banyak dan jelas. Seperti Hawa, kita ataupun kalian manusia mengetahui perintah itu tetapi tidak memiliki ketegasan hati untuk menjaga dan memeliharanya. Jadi pada saat Hawa bertemu dengan ular itu tidak ada ketegasan hati.
untuk mengingat perintah Tuhan itu. Ya. Dan itulah yang membuat pesan Tuhan, sama seperti Tuhan bilang jangan dengan untuk Adam dan Hawa, juga membuat pesan Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan di sepanjang sejarah Alkitab itu juga hilang, ya, karena tidak ada ketegasan dari setiap manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Walaupun Tuhan selalu bilang dan ingatkan itu berulang-ulang kepada orang Israel, ya. Bahkan satu hal yang paling relevan untuk kita sekarang adalah mengenai bagaimana memelihara hukum-hukum itu, ya. Tetapi sudah tentu dalam kisah ini kita juga tahu ada pengharapan, ya. Dalam tragedi kehilangan ini kita diingatkan bahwa ada kenyataan yang terbaik di sepanjang kejatuhan manusia dalam dosa, bahwa Tuhan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi ini adalah satu rangkaian pelajaran di sepanjang minggu ini, bagaimana Tuhan memberikan hak menurut saya yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dibayangkan manusia yang hidup sekarang kepada nenek moyang kita, dan itu kita hilangkan begitu saja karena tidak memegang perintah Tuhan dengan baik. Jadi kita berada dalam satu pengharapan pada saat kita setia, Tuhan datang kembali, menjadikan langit dan bumi yang baru di bumi ini, kita akan kembali ke sana. Dan tentunya dengan tetap mengetahui firman itu, mencari, belajar, dan menyerahkan dalam tuntunan roh, agar kita selalu tahu apa pesan-pesan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Ari yang sudah menyampaikan akan sedikit ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pada saat ini mungkin di antara kita kepada para hamba Tuhan, mungkin ada yang mau ingin menambahkan atau menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Baik, Pendeta Riki, silakan. Terima kasih Pendeta Pari sudah membagikan pelajarannya, dan saya juga berpikir ya, kira-kira waktu itu apa yang ada di pikiran Hawa ya. Kalau dibaca di buku cerita di Kejadian, pasal yang ketiga, kejatuhan manusia itu, kita lihat Hawa sendiri ya. Jadi saya pikir nih ada waktu bahwa Hawa tidak bersama-sama dengan suaminya ya, dan akhirnya dia jalan-jalan sendiri. Dan akhirnya ketika dia ambil buah itu baru dia datang ke suaminya. Berarti kan perjalanan dia menuju ke buah itu bertemu dengan ular itu dia sendirian. Jadi saya dapat pelajaran bagi saya bahwa penting ya, ini mungkin yang sudah buat berpasangan ya. Kalau teman-teman yang belum ya enggak apa-apa. Bagi yang sudah, penting sekali untuk tetap jaga apa ya, bukan cuma jarak secara fisik, tapi jaga kebersamaan dengan suami, dengan pasangan di momen-momen yang penting. Karena lihat Hawa jatuh dia ketika dia sedang sendiri, dan akhirnya dia datang sama suaminya, dan akhirnya jatuh sama-sama. Nah itu tadi secara rumah tangga bagi saya. Tetapi secara keiman kerohanian, kita nggak bisa lama-lama sendiri gitu, nggak punya teman untuk sharing firman Tuhan, bertumbuh bersama tuh rasanya nggak bisa. Karena di buku Ibrani dibilang begini, Ibrani 10 ya, mungkin ayat yang sudah sering kita dengar kan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ada petunjuk bahwa kita nih perlu bersama gitu ya. Kayak juga perhatikan orang mungkin yang akhirnya tidak setia itu jarang yang langsung gitu. Pasti ada proses. Pertama mulai tidak datang ke gereja, ke kumpulan sendiri, membiarkan diri dia sendiri gitu kan, nggak ada teman untuk sharing, belajar firman Tuhan begitu. Sendiri lama-lama hilang nanti, seperti cerita Hawa tadi. Jadi apa yang saya dapatkan bahwa kita perlu selalu untuk cari teman, cari partner untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena buku Ibrani juga bilang kita saling menguatkan. Saling menguatkan nggak bisa sendirian, harus ada orangnya. Dan saya pribadi juga sangat dikuatkan melalui pelayanan bersama-sama dengan konsul. Terima kasih, Pendeta Adrian.
Baik, terima kasih kepada Pendeta Ricky yang sudah menyampaikan tambahan. Jadi yang saya bisa garis bawahi adalah butuh teman untuk mendukung kita, khususnya dalam meningkatkan iman kerohanian ya, supaya sama-sama saling belajar. Baik, mungkin ada tanggapan yang lain dari para hamba Tuhan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Ya, Saya coba bertanya. Oh, mungkin Pendeta Edwin dulu, lalu baru Pendeta Alex. Ya. baik, terima kasih. Tadi kan kita sudah lihat dalam pelajaran kita bahwa Allah mengajar Adam dan murid yang pertama yang diajar oleh Allah adalah. Nah, saya kembali lagi kepada Kejadian pasal 3 ketika tadi Pendeta Ricky bilang bahwa Hawa itu pergi sendiri dan ketika ditemui oleh Hawa dibawalah buah itu kepada dia. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-6, maka suaminya itu memakannya, menerimanya. Artinya sebenarnya dia kan sudah tahu, sudah ngerti apa pelajaran yang harus dia ikuti. Kalau kita baca di dalam pasal yang kedua bahwa ada perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam untuk tidak memakan buah itu. Tetapi kenapa ketika perempuan itu menawarkan kepadanya, dia langsung makan, dia langsung terima? Apakah dia tidak ingat lagi perintah Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia? Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pendeta Edwin adalah apakah Hawa itu tidak ingat lagi perintah Tuhan sehingga dia makan buah itu? Kira-kira begitu ya? Bukan, Adamnya. Adamnya, oke. Apakah dia tidak dengar ya perintah itu kok sehingga Adam juga ikut untuk makan buah itu? Itu pertanyaan dari Pendeta Edwin ya. Baik, pertanyaan kedua mungkin lanjut Pendeta Alex, silakan supaya sekalian langsung dijawab. Melihat tadi saya mengutip kata-kata dari Pendeta Muda Depari bahwa ada 3 aspek yang ditekankan di sana sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita sebagai pendidikan ya. Jadi konsepnya ini Sekolah Sahabat mau menawarkan dari konsep pendidikan. Nah, makanya diawali dengan pendidikan di Taman Eden. Tuhan sebagai gurunya, alam sebagai buku bacaannya, dan manusia sebagai muridnya. Nah, di saat dosa terjadi, maka sebagaimana konsep daripada pendidikan, ya kalau saya salah pernyataan ini mohon dikoreksi atau mohon diluruskan. Kalau misalkan muridnya contohnya tidak mengerti, pasti wali murid datang kepada guru, betul ya, kok anak saya nggak naik dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa dikatakan dengan hal ini reputasi Allah sebagai seorang guru dalam poin ini yang manusia sebagai muridnya ini punya beban tersendiri ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga seolah-olah dengan tanda kutip ada kegagalan di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke Pendeta Ari. Pertanyaan pertama tadi adalah kita tahu ketika Hawa sudah jatuh di dalam dosa dan Adam melihat dan Adam tahu itu bahwa itu adalah dosa. Tapi kenapa Adam mau untuk ikut jatuh di dalam dosa? Lalu padahal Adam sudah tahu yang benar. Lalu tadi pertanyaan dari Pendeta Alex adalah bagaimana kira-kira respon Allah terhadap kita yang sudah jatuh di dalam dosa? Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama mengenai situasi Adam. Ya, itu cukup relevan juga sampai sekarang, di mana banyak orang yang mewajarkan alasan untuk berdosa karena berada di dalam situasi yang sulit. Kan pada akhirnya waktu Tuhan tanya pertanggungjawaban Adam,
Dia bilang, ya, perempuan yang kau kasih kok Tuhan. Ya. Jadi karena dalam situasi yang sulit, dia memutuskan untuk tidak memikirkan konsekuensi. Itu yang diulang-ulang dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Pokoknya ya itulah dulu. Waktu ditawarkan oleh istrinya buah itu, dia langsung terima. Ya. Tanpa mengingat lagi, loh, Tuhan bilang kok kemarin jangan. Ya. Jadi ada alasan. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Adam buat begitu, dia sudah buat alasan, dia sudah buat karang, dia sudah wajarkan alasan itu untuk melakukan dosa itu tanpa memikirkan konsekuensi, dan akhirnya kefatalan terjadi. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan. Kenapa bisa Adam? Karena dia sudah pikirkan alasan mewajarkan tindakannya tersebut. Padahal jelas-jelas ya Tuhan sudah bilang jangan, tidak ada kondisi-kondisi lain yang Tuhan bilang kecuali kalau begini, begitu, begini, begitu. Ya Tuhan hanya bilang jangan. Lalu untuk pertanyaan pendeta Alexander tadi, bagaimana, apakah Tuhan itu bisa dibilang gagal kalau masih ada orang yang belum mengerti? Ya. Nah, di dalam situasi belajar yang disampaikan di Taman Eden ini tadi selalu berhubungan dengan hak untuk memilih. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu memilih untuk belajar kepada Tuhan dengan cara yang benar, pasti orang itu tidak akan tersesat. Karena yang kita ketahui berdasarkan firman kita, orang-orang yang belajar dengan tekun akan dituntun oleh Roh. Ya, jadi kalau ada orang bilang, loh kalau sampai sekarang ini masih banyak orang bingung, masih banyak pengajaran ribuan, ratusan orang yang menyimpulkan hal yang berbeda dari kitab yang sama, apakah Tuhan itu gagal sebagai guru? Karena itu sering disimpulkan dalam dunia akademis ya. Kalau gurunya gagal, kalau murid-muridnya gagal, biasanya gurunya tuh yang tidak bisa ngajar. Katanya begitu. Tapi itu tidak fair. Kalau kita pakai istilah itu, di mana Tuhan sebagai guru dan bagaimana kalau manusia-manusia sebagai murid itu gagal. Karena pada saat seseorang belajar dari cara yang baik, ya, kalau di Alkitab kita bilang belajar melalui iman dan tuntunan Roh. Ya, kalau di pelajaran hari Kamis bilang tunduk kepada otoritas secara total. Ya. Jadi kalau orang-orang yang gagal itu orang yang meremehkan otoritas, yang memang tidak benar-benar paham dan mau rasakan bagaimana kehebatan dari otoritas Tuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari untuk tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Baik, jadi terima kasih atas pemaparannya dan juga pertanyaannya sahabat konsep dimanapun berada. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini pendidikan ya, jadi fokusnya harus kepada pola pendidikan. Di Taman Eden itu gurunya kan Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Muridnya 2, Adam dan Hawa. Mata pelajarannya banyak, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam yang diciptakan, baik yang terlihat di atas di sana, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Ada pelajaran yang disampaikan? Ada hukum yang disampaikan? Ada. Ya. Ada tanggung jawab yang disampaikan? Ada. Ini kan pola-pola pendidikan itu harus ada begitu. Ada pelajarannya ada. Ruang kelasnya ada. Di ruang kelas itu alat peraganya ada. Ya. Pelajaran yang disampaikan itu secara teori, secara praktek ada. Ada yang bikin gaduh? Ada. Ya, di kelas kan begitu juga kan, gurid lagi menjelaskan, ada murid serius, ada murid yang lempar-lempar pensil ke temannya supaya nggak konsentrasi, ada. Ya. Nah di Taman Eden pun ada juga yang bikin gaduh itu ya setan. Akhirnya satu kelas yang muridnya cuma 2 itu jadi gaduh lah semua. Gara-gara ada satu yang datang bikin gaduh. Nah, kalau saya mau kasih istilah mengikuti pelajaran sekolah sahabat itu adalah guru yang asing.
Guru yang nggak diundang, tapi masuk sendiri. Karena memang kerjaannya mau bikin gaduh. Oke. Nah, apakah Tuhan gagal? Tidak ada Tuhan gagal. Kenapa? Karena di dalam pendidikan itu ada yang namanya tanggung jawab dan ada namanya kebebasan memilih. Jadi kegagalan Tuhan itu adalah karena memberikan kebebasan memilih. Kalau nggak dikasih kebebasan memilih, nggak ada persoalan ini. Tetapi itu menjadi kegagalan. Kenapa? Setan akan katakan, pantesan semua menurut. Orang kau bikin kayak robot. Ya kan? Jadi Tuhan itu akhirnya serba salah. Kasih kebebasan dianggap gagal. Nggak kasih kebebasan dianggap juga gagal. Jadi mana yang Tuhan pilih? Tetaplah dia memilih memberikan kebebasan. Kepada malaikat pun begitu, dikasih kebebasan. Apakah Tuhan itu gagal di sorga di sana, sehingga setan pun ikut jatuh dalam dosa? Tidak ada yang gagal, karena proses pendidikan itu begitu. Harus ada pelajarannya, harus ada aturannya, harus ada tanggung jawabnya, dan harus ada apanya? Kebebasan untuk memilih. Murid Yesus berapa? 12. Siapa yang mengajari? Yesus. Berapa yang nggak naik kelas? 1. Tuh, bayangkan aja. Gurunya kan udah Yesus. Nggak naik kelas 1. Jadi kalau waktu saya dosen mengajari saudara, ada saudara nggak lulus. 3. Ya, anggap aja itu biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa itu. Ya kenapa? Karena ada aturan main, ada pelajaran, ada yang bikin gaduh, ya, dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab dan sebagainya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan akan jawaban dan juga pertanyaan. Baik, ada pertanyaan yang masuk di sini. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa anak-anak yang dididik secara rohani dalam rumah tangga tidak akan terjerumus dalam dosa? Sedangkan ya contoh aja sederhana, ini pendeta Pardos ini anak pendeta. Saya juga anak pendeta. Kita tentu pasti di rumah juga sudah dididik dengan baik oleh orang tua kita masing-masing, apalagi pendeta, supaya kita benar-benar takut akan Tuhan. Tapi bagaimana kita pastikan bahwa ketika kita menjadi orang tua, kita pastikan kita didik anak-anak kita ini supaya tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana kita bisa memastikannya? Sedangkan kita sudah ajarkan hal-hal yang rohani, tapi banyak juga yang nakal, ya, yang suka juga melawan. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu di Taman Eden itu ketika Tuhan ya memberikan pendidikan kepada ya Adam dan Hawa, tentunya di situ kita tahu ada pendidikan melalui penata layanan, mengelola akan taman itu. Nah, kita sekarang ini juga pun kan juga bekerja. Kita dipercayakan melakukan segala sesuatu, pekerjaan atau apapun yang kita lakukan. Kita diberikan kepercayaan, bahkan kita digaji, kita dibayar. Tapi bagaimana caranya supaya kita sebagai umat-umat Tuhan itu tetap setia sama Tuhan? Karena gini, masalah sekarang adalah seringkali kita ini jauh dari Tuhan. Pendidikan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal itu kan Tuhan percayakan kepada kita. Gaji yang besar, pekerjaan yang bagus, itu kan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi seringkali hal-hal itu membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa selalu dekat dengan Tuhan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga kita tetap lakukan pekerjaan, bisnis, usaha, ya, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Baik, itu 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di grup ini bisa memberikan tanggapan ataupun jawaban sebelum Pendeta Ari dan Pendeta Pardosi. Mungkin ada di sini, saya lihat Pendeta Abi sepertinya. Baik, terima kasih Pendeta Adrian untuk pertanyaannya. Saya pertanyaan kedua nanti mungkin ke yang lain ya. Saya mau tanggapi pertanyaan pertama saja. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang sudah dididik dalam kebenaran itu ya. Jadi ini memang satu tantangan besar. Saya pernah, ini cerita ya, berdasarkan cerita, ada di jemaat saya, ketua jemaatnya itu awal mau menjadi ketua jemaat, mau menjadi ketua jemaat itu takut. Kenapa takut? Karena dia takut anak-anaknya itu tidak mencerminkan pendidikan yang baik gitu. Karena dia melihat orang lain, ada yang ketua jemaat di jemaat lain, anak-anaknya itu bandel. Bahkan pendeta punya anak yang ya adalah yang
bandel gitu. Nah, jadi kalau saya analogikan permasalahan ini, saya bilang gini, kalau orang tuanya pun tidak baik, ya contohnya anggaplah orang tuanya ini perampok, apakah ada kemungkinan anak ini menjadi anak yang baik? Tetap ada kemungkinan itu kan, walaupun mungkin kecil. Nah, yang bisa kita lakukan, pandangan saya adalah untuk memperkecil kemungkinan atau memperkecil kecenderungan. Walaupun pilihan itu tetap ada di anak itu sendiri ketika dia besar, ketika dia dewasa. Karena sama seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa dan ular ya, bahwa selagi mereka dalam proses pendidikan pasti ada godaan, pasti ada orang-orang yang membujuk untuk melakukan suatu kesalahan. Itu lumrah dalam pendidikan, itulah bagian dari pendidikan, supaya mereka justru harus bisa memilih mana yang mereka ikuti, mana yang tidak. Jadi bagi kita, ketika kita mendoakan anak-anak kita, mengajak mereka renungan pagi, mengajar mereka ajaran-ajaran tentang firman Tuhan, untuk memastikan mereka tidak jatuh dalam dosa itu tidak bisa. Artinya nggak bisa kita pastikan, karena itu membuat kebebasan memilih anak itu sendiri jadi hilang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperkecil kemungkinan atau memperkecil cenderungan anak-anak kita untuk jatuh dalam dosa. Ya, memperkecil kemungkinan kecenderungan anak-anak itu meninggalkan Tuhan. Artinya kita sudah patri, kita sudah ingatkan terus hari demi hari, jadi itu sudah nempel di otaknya. Sama kayak ujian yang kalau misalnya kita belajar 1 hari sebelum ujian pasti akan susah dibandingkan dengan kita belajarnya udah sebelum-sebelumnya. Jadi itu sudah nempel gitu ibaratnya. Jadi itulah tanggapan saya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya memperkecil kemungkinan anak-anak itu lari daripada Tuhan, ya itu aja yang bisa kita lakukan untuk mendidik mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari pendeta yang lain sebelum pendeta Ari dan pendeta Pardosi? Atau pendeta Jeremy mungkin? Oke, silakan pendeta Jeremy. Ya, Pak Pendeta, bukan untuk menanggapi yang kedua tadi itu, karena yang pertama itu pertanyaannya cukup berat bagi saya pribadi karena masih single begitu ya. Jadi mungkin nanti ada hamba Tuhan yang berpengalaman untuk menyampaikannya. Namun yang saya terpikirkan, semua proses pendidikan ini, tadi Pak Pendeta juga sampaikan ada di bagian untuk bertanggung jawab, ada penata layanan dan yang lain-lain. Saya terpikir bahwa memang proses pendidikan ini berusaha untuk membawa kita menyerahkan supaya kita punya hak memilih itu, kita tidak salah gunakan. Supaya kita walaupun kita punya hak memilih, tapi kita memilih apa yang Tuhan senang. Sebagai contoh mungkin kenapa kita adakan perjamuan kudus, untuk saling merendahkan hati, untuk mungkin juga setia dalam penata layanan, supaya kita boleh saling tolong-menolong, dan hal-hal yang lain itu berusaha membawa supaya kita dalam hak memilih kita boleh memilih apa yang memang rencana Tuhan. Supaya tidak terulang lagi seperti yang orang tua kita pertama zaman dahulu pernah lakukan. Itu sedikit Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy atas tanggapannya. Baik, mungkin karena sudah waktu juga, Pendeta Ari dan juga Pendeta Pardosi akan menjawab 2 pertanyaan tadi, sekalian langsung memberikan closing statement yang diawali oleh Pendeta Ari. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak yang sudah dididik secara rohani, mereka tidak akan terjerumus dalam dosa. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita selalu dekat kepada Allah. Dan dengan itu juga bersamaan kita tetap lakukan aktivitas kita. Bekerja, ya, memiliki harta, pendidikan, dan yang lain, supaya hal-hal itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya? Silakan Pendeta Ari dan Pendeta Pardosi akan memberikan jawaban dan sekalian langsung memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Di bagian akhir ini itu juga menjawab 2 bagian pertanyaan yang sudah kita dengar tadi. Bagaimana orang tua memastikan? Ya, saya pikir ini adalah satu pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab karena manusia tidak bisa memastikan apapun dalam hidup. Ya, karena semua bisa berubah, semua bisa terjadi.
Dan dalam pelajaran rumah tangga ini sering ditanyakan, apa nanti kalau masuk sekolah gereja sudah pasti begini pendeta, sudah pasti begitu. Tidak ada yang pasti. Ya, banyak anak yang dulunya tidak baik jadi baik di akhir hidupnya. Banyak anak yang dulunya baik di gereja jadi tidak baik. Ya. Jadi berdasarkan pelajaran ini saya mau sampaikan adalah walaupun orang tua tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi terhadap anak mereka dalam kesetiaan mereka dan lain sebagainya, mereka bisa pastikan apakah mereka sudah mendidik anak-anak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bagaimana anak itu nanti itu tidak bisa dipastikan. Setiap orang tua bisa memastikan, loh yang saya arahkan selama dia besar bertumbuh di rumah saya itu sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum. Karena orang tua banyak bertanya, mungkin sebentar lagi kita akan jadi orang tua, sudah mengalaminya. Tidak ada yang bisa dipastikan. Tapi yang bisa dipastikan adalah apakah saya sudah lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu untuk yang kedua, bagaimana saya bisa tetap dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan dunia kerja, pendidikan, dan lain sebagainya, yang pada kenyataannya banyak membuat orang jauh dari Tuhan. Saya pikir cukup simpel, berdasarkan pelajaran ini, ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kesalahan Hawa di pelajaran kita ini, sebagai murid, dia memberikan peluang dalam pikirannya untuk bernegosiasi. Dalam pikirannya ini, ya dalam pekerjaan kita sering bernegosiasi. Yaitu adalah hal yang paling sering kita dengar dari kesaksian orang yang bekerja dan lain sebagainya. Ya. Jangan memberikan peluang kepada pengacau yang dikatakan Sir tadi, ya, kepada guru palsu itu. Ya, karena kita punya pedoman yang cukup jelas, prinsip yang cukup jelas dalam firman. Ya. Apapun yang kita kerjakan selama sesuai dengan prinsip, sesuai dengan firman, apapun pilihan-pilihan yang diberikan di pekerjaan itu selama sesuai prinsip dan lain sebagainya, itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan untuk closing statement dari seluruh pelajaran ini, ya sangat berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir itu tadi. Ya, bagaimana saya bisa tetap menjadi murid yang baik? Ya, karena orang yang langsung punya guru Tuhan aja gagal. Ya, murid yang langsung punya guru Yesus aja gagal. Ya, kita sekarang ini yang langsung berhubungan kita mungkin Roh Kudus yang selalu mengajar kita sampai sekarang. Bagaimana kita bisa berhasil? Kita harus ambil pelajaran dari Adam yang cari alasan untuk melakukan dosa, dari Hawa yang memberikan peluang untuk meragukan otoritas Tuhan, dari Yudas yang secara egois mementingkan diri sendiri, ya terlalu naif untuk bilang mau jual Yesus dan lain sebagainya. Ada satu keegoisan yang besar di situ, dan kita harus seperti murid-murid yang berhasil lainnya di Alkitab, ya. Yang tiga ini contoh yang tidak berhasil, tapi contoh yang berhasil sebagai murid Tuhan di Alkitab cukup banyak, dan itulah yang menjadi pedoman kita untuk dapat selalu mengikut guru kita. Dan tentunya di zaman kita ini adalah tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih. Baik, boleh langsung kepada Pendeta Pardosi. Baik, jadi bagaimana memastikan untuk orang yang sudah diajar kebenaran itu tidak berdosa? Gampang, suruh aja tinggal sendirian di gunung. Nggak ada internetnya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Nggak bisa saudara pastikan dia tidak berdosa. Tuhan aja nggak bisa memastikan itu, bagaimana saudara ya. Jadi jangan kita ambil haknya Tuhan ya. Adam dan Hawa saja di Taman Eden tidak bisa Tuhan pastikan akan berdosa atau tidak. Kenapa? Karena ada kebebasan memilih itu tadi, gitu loh. Ya, kalau nggak ada kebebasan memilih, nggak akan ada yang berdosa. Robotnya semua kan. Robot saja kadang-kadang masih melawan, makanya ada robot yang hang kan. Ya, kalau saudara lihat film-film apa namanya itu ilmu pengetahuan kan ada juga robot yang nggak terkendali akhirnya kan. Ya, karena ada apa? Ada virus yang masuk ke dalam otak robot itu ya. Jadi Tuhan pun tidak bisa memastikan Adam dan Hawa itu akan berdosa atau tidak. Karena sudah ada kebebasan memilih. Tinggal bagaimana dia mau memilih untuk apa? Setia atau tidak. Tapi pendidikan itu penting. Kenapa pendidikan itu penting? Ada dua hal.
supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul. Yang kedua, supaya tahu kalau salah, tahu jalan pulang. Itu loh. Ya, itu makanya ada pendidikan. Kalau saudara nggak dididik, nggak tahu salah atau benar. Karena nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, maka nggak tahu jalan pulang kalau salah. Syukur-syukur kalau benar. Nah kalau salah, nggak tahu jalan pulang. Jadi tujuan pendidikan itu begitu. Ya. Apakah Yesus bisa menjamin Petrus itu tidak menyangkal dia? Nggak juga. Padahal Yesus itu Tuhan. Pendeta Huta Barat siapalah? Ya kan? Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang yang sudah diajar dalam agama dengan baik dan benar itu tidak akan berdosa. Nggak ada yang menjamin. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Nah yang kedua adalah bagaimana mendekat kepada Tuhan. Nah saya kasih 2 ayat ya supaya saudara baca. Yesaya pasal 29 ayat 13. Baca, boleh baca? Satu lagi nanti Yesaya 58 ayat 2. Yesaya 29 ayat 13, 58 ayat 2. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oke. Jadi menurut saudara pendeta muda Huta Julu, apa mendekat versi ayat ini yang dilakukan Israel yang salah di hadapan Tuhan? Mendekat kepada Allah. Yang salah itu pada saat kita mengikut perintah manusia, hatinya padahal jauh daripada Tuhan. Oke. Tapi mendekat itu kan menurut ayat ini adalah memuliakan Tuhan dengan bibir dan dengan mulut, betul nggak? Ya kan? Itu bagian dari proses mendekat itu sama Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan dengan mulutmu, dengan bibirmu, ya, memuji, menyanyi, berdoa, itu proses mendekat sama Tuhan. Tapi semua itu bisa saudara lakukan tanpa hati yang ikut bersama. Akhirnya agama saudara itu, agama saya itu yang dalam konteks mendekat kepada Tuhan itu agama formalitas, bukan agama hati. Itu yang disebut dengan yang kau jalankan itu adalah ajaran manusia, bukan ajaran siapa? Perintah Tuhan. Jadi apa sih artinya mendekat sama Tuhan itu? Melakukan perintah Tuhan, tetapi hatinya harus ikut. Jangan saudara melakukan perintah Tuhan, tetapi hati saudara tidak ikut. Saya bisa tidak mencuri, tetapi saya tidak percaya sama Tuhan, betul. Saya bisa tidak merampok, tapi saya tidak percaya sama Tuhan. Ya. Terakhir 58 ayat 2. Hampir mirip penjelasannya. Yesaya 58 ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah-Nya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya. Nah, nanti saudara bahas ya tentang puasa itu ya. Kami berpuasa nggak dijawab, kami ini. Ya. Nah, kembali lagi, apa sih mendekat kepada Allah itu? Ya, mencari aku, mengenal jalan Tuhan, melakukan yang benar, tidak meninggalkan hukum, bertanya kepada Tuhan tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, betul. Apa sih artinya mendekat kepada Allah itu? Berdiskusi dengan Tuhan. Nah, diskusinya apa? Saudara bacalah mulai ayat yang ketiga. Kok kami puasa nggak didengar Tuhan? Kok kami berdoa nggak didengar Tuhan? Itu mendekat kepada Tuhan, itu artinya berdiskusi, mencoba mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi siapa? Bagi manusia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, khususnya Pendeta Ari, Pendeta Pardosi, dan semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi Sekolah Sabat. Waktu kita sudah selesai, dan saat ini kita akan menutup rangkaian diskusi Sekolah Sabat kita. Sebagai doa tutup, saya minta kesediaan dari Pendeta Abigail untuk memimpin doa tutup.
Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terima kasih malam hari ini. Karena kasih sayang Tuhan yang boleh dapat kesempatan untuk belajar bersama-sama. Pelajaran pertama triwulan keempat mengenai pendidikan di Taman Eden. Tuhan, biarlah pelajaran ini dapat kami ingat dengan baik. Hari Sabat nanti dapat kami diskusikan, dapat kami sampaikan dengan baik di depan kelompok kelas diskusi kami. Dan terlebih Tuhan, melalui pelajaran ini kami secara pribadi dan anggota-anggota jemaat kami dapat memahami lebih dalam bagaimana kami harus semakin dekat dengan Tuhan, mau dididik, mau diajar, mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan hari demi hari. Ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah Tuhan beserta dengan kami sepanjang pelayanan kami di tempat kami berada dimanapun, lebih khusus Pendeta Pardosi sebagai pembimbing dan yang mengarahkan kami, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semua. Saya tetap mengajak kepada para sahabat konsep, boleh dapat bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan setiap tayangan-tayangan kami yang ada di Facebook maupun di YouTube Cohen Serves People. Silakan saudara dapat menyaksikan setiap tayangan-tayangan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.